Tes. Halo, bradku. Di seantero jagat Nusantara balik lagi bareng kami Santuy Movie yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dan terus dalam kondisi terbaik, oke? Berjudul Tin Petty, film ini menceritakan tentang seorang dosen matematika jenius yang menemukan teori peluang. Teorinya itu selalu ditolak oleh dekan kampusnya, hingga pada akhirnya dia pun terjun ke dunia perjudian agar bisa membuktikan teorinya tersebut. Tapi bukannya hanya untuk membuktikan teori, dia dan para mahasiswanya malah keasikan, bahkan mendapat masalah karena terus-terusan bisa mengalahkan bandar. Nah, gimana keseruannya? So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3. Apa? Yuk sama-sama yuk. Gaskeun. Mantap. From today, I'm increasing the security on the campus. Di suatu hari, tepatnya di sebuah kampus di India, seorang dosen jenius matematika yang bernama Venkat dihina habis-habisan oleh para dosen dan dekan di sana. Mereka mengejek Venkat gak lain karena Venkat selalu berbicara sendirian dan selalu mengusulkan suatu hal yang bisa dibilang mustahil. Karena hal itulah karir Venkat sebagai dosen menjadi terancam. Venkat yang gak terlalu menganggap omongan mereka mencoba menenangkan diri di kamar. Walaupun pihak universitas tempat Venkat mengajar lagi mengadakan pesta besar-besaran, saat itulah Venkat yang lagi membuka komputernya dan akan membuka APK pinjol dikagetkan dengan sebuah demo iklan judi online poker. Penasaran dengan hal itu, Venkat pun mencoba untuk memainkan permainan tersebut. Uraian demi uraian angka dan rumus mulai Venkat terapkan dan kalkulasikan hingga di suatu momen dia menemukan sebuah celah atau bug pada permainan kartu. Dan pada akhirnya dia pun menang dalam permainan dan mendapat uang yang banyak. Ya, walaupun masih akun demo ini mah, Brad. Sejak saat itulah, Venkat yang penasaran dengan rumus yang dia buat mempraktekkan terlebih dulu pada murid-muridnya. Bermodal 3 buah mangkok dan 1 buah mainan secara gak langsung, Venkat mulai paham dengan sebuah celah yang terdapat dalam permainan kartu. Confused? Okay, follow me. Merasa belum puas dengan hasil barusan, Venkat membawa beberapa mahasiswanya ke lapangan hanya untuk membuktikan teori yang telah dia temukan. Melihat Venkat yang aneh, tentu aja para dosen yang berjalan di sekitar lapangan semakin yakin jika Venkat telah gila. You see? Theory of probability. Setelah berhasil membuktikan teori dengan bola, Venkat menghampiri seorang mahasiswa yang bernama Santanu. Walaupun Santanu terlihat pusing, Venkat gak peduli dengan keadaan Santanu dan malah meminjam kartu remi miliknya. Gak lama kemudian Santanu yang terlilit hutang dihampiri oleh beberapa rentenir. Alih-alih membantu Santanu atau gimana kayak gitu, Venkat malah asik memainkan kartu dan terus-menerus menggali teori. Singkat cerita, setelah para rentenir itu pergi, Venkat memerintahkan Santanu membawa beberapa mahasiswa ke tempat itu. Dengan terpaksa, walau dia sendiri juga lagi pusing, Santanu menuruti permintaan Venkat. 3 students को लेकर के क्लासरूम नंबर 9 में मेरे पास आओ 10 मिनट के अंदर. Pertama-tama Santanu menghampiri sepasang sejoli yang lagi duduk berjauh-jauhan di dekat asrama bernama Sid dan juga Aparna. Dirasa masih kurang, Santanu kemudian pergi ke sebuah wartel menghampiri seorang pemuda berambut rosi bernama Bikram. Setelah semuanya mau, mereka langsung dibawa menemui Venkat. 2 किंग तो हैं, 3 भी हो सकते हैं. Jack of hearts, ace of spade, 2 of clubs. Di hadapan mereka berempat, Venkat mulai memberikan sedikit arahan dan membuktikan teori yang telah dia temukan. Walaupun saya sendiri juga bingung apa yang dimaksud oleh Pak Venkat ini karena filmnya yang juga, omewah lah pokoknya. Tapi intinya di sini Pak Venkat dapat menebak semua kartu milik lawan-lawannya. Wow!
Wow, sir. Pada suatu hari setelah beberapa hari sebelumnya Venkat sempat bertengkar dengan istrinya, dia mengumpulkan kembali Sid, Aparna, Bikram, dan juga Santanu di suatu ruangan. Pada kesempatan itu, Santanu memberi usul bahwa mereka harus segera mencoba teori yang ditemukan Venkat, dan untuk mempermudah jalannya permainan, Santanu mengatakan kalau mereka sebaiknya harus pergi terpisah. Nah, nanti setibanya di kasino, mereka semua harus berada di satu meja yang sama. उसके बाद मैं तुम्हें इशारे से ही बताऊंगा कि आपको कौन से टेबल पर बैठना है और खेलना है, oke? Agar mereka agak terlalu mencolok, mereka akan menggunakan beberapa kode khusus yang mempunyai arti seperti kartu king hati, 3 wajik, as wajik, dan lain sebagainya. Setelah semuanya siap, mereka pun langsung pergi beraksi. Tanpa diduga, dengan datangnya Aparna ke kasino, mereka bisa dengan mudah melancarkan aksi. Dengan hanya menggunakan kode khusus tanpa diduga, mereka bisa menang dalam permainan. Tapi gak lama kemudian, baru aja mereka akan bermain kembali, mereka dikagetkan dengan kedatangan seorang pria yang mempunyai wilayah di sana atau biasa disebut Jagger atau preman lah, yang biasa kita panggil aja Jono lah ya sesuai request, menghajar seorang pemuda yang telah berani mencuri sendalnya. आज यहाँ सबसे अच्छी डार्लिंग कौन सी? बेस्ट डार्लिंग तो आज प्राइवेट है बॉस. Di tengah ketegangan itulah, tanpa diduga, Jono yang terpesona dengan kecantikan Aparna nekat menantang kelompok Venkat berjudi demi mendapat perhatian Aparna. Melihat situasi semakin genting, Santanu mencoba mengalihkan perhatian Jono dengan bantuan dari Bikram. Tapi sayangnya Jono yang terlalu fokus dengan permainan gak memperdulikan hal itu. Hingga di suatu momen dengan bantuan Aparna, akhirnya mereka bisa memenangkan permainan. Tapi kemudian... क्या हाथ था यार? अरे क्या कर? Jono yang merasa ada hal yang gak beres kemudian mengejar Aparna dan juga Sid, dan tentu aja perkelahian di antara mereka pun gak bisa dihindarkan lagi. Beruntung sebelum hal buruk terjadi, Santanu dan Venkat tiba tepat waktu dan menyelamatkan mereka berdua. Singkat cerita, di keesokan harinya setelah mendapatkan banyak uang di kasino semalam, Venkat tiba-tiba mendapat telepon dari orang misterius yang mengancam keselamatan kelompoknya. Orang misterius itu menyuruh Venkat dan kelompoknya kembali bermain di kasino lain dan meminta hasil keuntungan mereka sebesar 200.000 rupiah, ya sekitar 37 juta rupiah lah. Dan jika Venkat gak menuruti permintaannya, si penelpon tersebut gak segan-segan akan menyakiti kelompok Venkat. समझ रहे हैं ना मास्टर? और अपना मुंह मत खोलना किसी को. Seusai mengajar, Pak Venkat ditelepon kembali oleh si orang misterius tadi. Gak lama kemudian, sebelum telepon itu berakhir, Venkat mendapat sebuah surat yang berisi foto Sid. Atas hal itulah dengan terpaksa Venkat dan kelompoknya kembali beraksi, dan kali ini mereka mengincar seorang gadun kaya untuk diajak bermain kartu. Ronde demi ronde gadun itu menangkan hingga di suatu kesempatan setelah bersusah payah gulak-gilak memasuki kolong meja, Aparna yang cantik amburahoi akhirnya bisa mengalihkan perhatian si gadun. Atas hal itulah mereka dapat membalikan keadaan dan memenangkan permainan. पूरे के पूरे 4 लाख रुपए. Setelah mendapat keuntungan yang sangat besar pada malam itu, Aparna, Sid, Bikram, dan Santanu yang melihat Pak Venkat melamun seperti memikirkan sesuatu, menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Gak mau mahasiswanya ketakutan, Pak Venkat hanya mengatakan kalau dia meminta beberapa persen dari hasil pendapatan mereka itu. लेकिन आज के बाद हम अपने जीते हुए पैसे इस गेम में लगाएंगे. Is that clear? डर लग रहा था, पर मैं ये जानना चाहता था कि आखिर मुझे कौन ब्लैकमेल
Beberapa jam kemudian, Venkad pergi ke lokasi yang telah ditentukan untuk menaruh uang hasil pendapatannya. Walaupun orang misterius itu kemarin ingin menambah bagian, tapi karena Venkad hanya bisa memberi 200.000 rupiah aja, Venkad tanpa basa-basi langsung menaruh uang itu di dekat pohon. Hari demi hari Pak Venkad lalui dengan penuh ancaman dari si orang misterius yang terus-menerus menyuruh Venkad bermain judi. Hingga di suatu malam tanpa diduga seorang mahasiswa Venkad yang mengikuti Sid dan Aparna bertemu dengan kelompok Venkad yang lagi bermain judi. Mahasiswa Pak Venkad yang bernama Abbas ini memperhatikan gerak-gerik Venkad dan kelompoknya hingga dia pun menyadari kalau mereka lagi melakukan rencana untuk menguras uang lawan, dan secara gak diduga saat Venkad dan kelompoknya bermain, mereka dibuat ketar-ketir dengan seorang lawan yang tiba-tiba mengamuk dan menuduh mereka curang. Dengan memanfaatkan kelengahan lawannya, Venkad dan yang lain mencoba untuk kabur melarikan diri. Tapi sangat disayangkan karena mereka udah terpojok dan gak ada jalan lain, Sid menembakkan pistol ke udara untuk mengalihkan perhatian. Dengan cara itulah Santanu memberikan satu kantong penuh uang pada Abbas dan langsung pergi melarikan diri. Secara gak diduga entah bagaimana dalam pikiran Abbas, dia malah menghambur-hamburkan semua uang hasil pendapatan kelompok Venkad. Karena sikap Abbas yang terlalu baik itulah dia mendapat peringatan dari semua kelompok Venkad. वो सब ये भी जाने लगे कि हम सब एक साथ हैं। खत्म सब खा दिए you bloody rich idiot Siddharth shut up man Demi menebus kesalahan, sebagai gantinya, Abbas yang seorang anak orang kaya pun berjanji akan membawa mereka masuk ke kasino mewah. Hal itu Abbas lakukan agar mereka bisa memenangkan uang yang sangat banyak. Tentu aja Venkad dan kelompoknya pun oke-oke aja, oke-oke ya, bukan ikeh-ikeh, dengan ucapan Abbas. Satu persatu kelompok Venkad pun memasuki kasino mewah dengan menyamar sebagai orang kaya paling berpengaruh dari luar negeri. Tampak jelas karena mereka baru pertama memasuki kasino mewah, Bikram yang notabene-nya adalah seorang jomblo sejati terpikat oleh seorang cewek cantik pribumi bernama Kale. Mengingat tujuan mereka ke tempat itu untuk berjudi, Bikram, Sid, dan Aparna pun mulai duduk di meja taruhan. I have to leave now. Dinaro. Beberapa saat kemudian mereka yang baru sadar kalau Venkad belum datang pun langsung kebingungan. Hal itu membuat Bikram yang panik segera pergi mencari di mana Venkad berada. Tapi baru aja taksi yang dia duduki akan melaju, Bikram dihampiri oleh Kale yang ingin membawa Bikram ke rumah. Wow. अच्छा ये बताओ Singkat cerita, 1 jam kemudian di sekitaran asrama kampus, Abbas, Sid, Aparna, dan Santanu pun mulai kebingungan tentang di manakah dosennya itu. Gak berselang lama dengan polosnya Pak Venkad datang dan malah memarahi mereka. Hal itu dia lakukan karena semua kelompoknya hanya memikirkan keuntungan aja, bukan resiko yang akan mereka terima. Dan pada saat itulah gak lama berselang, Bikram datang dalam keadaan babak belur. Di tengah ketegangan, Venkad mendapat sebuah panggilan dari orang misterius yang mengatakan kalau apa yang dirasakan Bikram hanyalah permulaan. Jika Venkad gak mau menuruti perintah, dia gak segan-segan akan bertindak lebih nekat. Keesokan harinya, Venkad yang udah gak percaya dengan semua orang menghampiri sahabatnya yang bernama Perci. Pada kesempatan itulah, demi meyakinkan kembali kepercayaan Venkad, Perci memberi Venkad sebuah pertunjukan yang membuat Venkad seketika kaget. Dari sinilah Perci kemudian menjelaskan kalau Venkad harus percaya dengan apa yang telah dia lihat. आपको वो रूम दिखाता हूँ जहाँ न्यूटन ने लॉज ऑफ मोशन डेवलप किए.
Sekembalinya ke ruangan tempat biasa mereka berkumpul, kelompok Venkad yang kini tahu apa yang terjadi pada dosennya itu memikirkan apa yang harus mereka lakukan agar terbebas dari orang misterius. Setelah semuanya bertukar pikiran, akhirnya mereka sepakat akan memberi orang misterius itu 50% dari pendapatan mereka. ज़्यादा फ्लर्ट करती हो तुम Stay in your limits. Tepat pada tengah malam, satu persatu kelompok Venkad pun mulai memasuki sebuah kasino dan di sanalah Abbas memperkenalkan seorang temannya pada Santanu yang cantik blasteran Belanda bernama Kay. Sedangkan di sebuah meja taruhan, Bekram, Venkad, dan Aparna dihampiri seorang konglomerat bernama Prem London yang ingin ikut bermain kartu. Melihat London yang sibuk dengan sendirinya, Bekram dan Venkad pun perlahan-lahan mulai berkomunikasi menggunakan kode. Terdengar jelas selain bertaruh di meja judi, London juga bertaruh dalam permainan football. Karena ketidakfokusannya itulah London yang bertaruh semua chipnya rungkad pada saat itu juga. Mengetahui tim football andalannya juga mengalami kekalahan, secara gak diduga London mengalami serangan jantung dan gak sempat menyerang balik. सब गेम है कोई जीता कोई Singkat cerita, setibanya di tempat perkumpulan, kelompok Venkad mulai membagi setengah keuntungan mereka untuk diberikan pada si orang misterius. Dengan ditemani Santanu, Venkad yang baru tiba di lokasi perjanjian pun langsung meletakkan uangnya. Gak berselang lama saat ponsel Santanu berdering dan Venkad akan menghampirinya, tiba-tiba शांतनु सर मेरे रूम में चोरी Keesokan harinya, Santanu dikagetkan oleh suara teriakan Bekram yang ternyata semua uang Sid yang dititipkan kepadanya semalam hasil bermain kartu hilang di gondol maling. Sedangkan di tempat lain, Sid yang sangat mencintai Aparna meminta dia berhenti melakukan tugasnya. Hal itu Sid katakan karena dia selalu cemburu di saat Aparna lagi menggoda targetnya. Mendengar permintaan tersebut, Aparna yang juga membutuhkan uang pun menolak permintaan Sid. 12 jam kemudian, seperti biasa, Venkad dan kelompoknya pergi ke kasino menjalankan tugas mereka masing-masing. Tapi saat ini berbeda dengan sebelumnya, yang dimana Aparna yang sudah memutuskan hubungannya kini dipasangkan dengan Abbas yang membuat Sid sakit hati. 10,000 blind 10,000 blind. That's the way you play. Singkat cerita, seusai permainan tepatnya di tempat persembunyian, Sid datang dan langsung menodongkan pistolnya pada semua orang. Melihat Aparna yang disandra dan malah akan menembak Santanu, Venkad pun tanpa basa-basi langsung mengambil pistol yang Sid pegang. Saat itulah emosi Venkad memuncak, memarahi Sid habis-habisan di hadapan semua kelompoknya. Venkad membuang 5 peluru yang ada di pistol Sid, tapi secara mengejutkan Venkad yang kepalang tanggung menembak dirinya sendiri. Beberapa waktu kemudian, karena uang yang diberikan kelompok Venkad waktu itu gak sesuai kesepakatan, secara gak disangka Aparna yang lagi berjalan sendirian diculik dibawa ke suatu tempat untuk dihakok ramai-ramai. Waduh, Aparna yang kecewa dengan Venkad pun langsung menghampiri menceritakan apa yang telah terjadi. Di malam harinya saat Bikram, Sid, dan Abbas lagi bercanda tawa di kamar Bikram, tanpa diduga mereka yang lagi memperebutkan sebuah boneka gak sengaja merobek boneka itu. Melihat tumpukan uang yang tersimpan dalam boneka terjatuh, tentu aja Sid yang mengira jika itu adalah uangnya, menuduh Bikram telah memalsukan tentang kehilangan uang yang dia titipkan beberapa hari lalu. So, what are the good things in life?
Good scotch, ek private yacht. Singkat cerita, di sebuah kasino baru tampak jelas Venkat dan kelompoknya pun mulai melancarkan aksi mereka kembali. Tapi beda dari yang lain, entah apa yang lagi Bikram rasakan saat dia difoto oleh seseorang, dia langsung kabur melarikan diri. Melihat hal itu, tentu aja si fotografer yang heran bergegas mengejar Bikram. 24 jam pun telah berlalu, semua orang pada saat itu dikagetkan dengan suara teriakan teman Bikram yang setelah dilihat tanpa diduga entah apa yang sebenarnya terjadi, Bikram tewas gantung diri di kamarnya. Setelah diperiksa lebih lanjut, pihak kepolisian yang menemukan banyak uang yang tersimpan di kamar Bikram menanyakan hal tersebut pada pihak kampus, dari mana Bikram bisa punya uang sebanyak itu. Pihak kampus yang tahu kalau Bikram termasuk golongan orang nggak mampu mengatakan kalau mereka juga nggak tahu. और इस सब की शुरुआत किसने की? Beberapa waktu kemudian, Venkat mengumpulkan semua kelompoknya. Pada saat itu, Venkat yang mendapat sebuah kunci dari Bikram sebelum kematiannya memberikan sepucuk surat yang ditulis oleh Bikram. Dari sinilah kita bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Bikram, karena ternyata beberapa hari lalu sewaktu Bikram bertemu dengan Kale, dia dilempar dari taksi karena hanya membawa sedikit uang oleh Kale. Oh, जान गए और मेरी तरह उनकी भी भूख बढ़ गई. Bikram yang sakit hati pun kemudian gak sengaja melihat Venkat yang baru aja menyimpan uang. Saat Bikram akan mencuri uang itu, tiba-tiba dia dihampiri oleh anak buah si orang misterius yang langsung mengejarnya. Dari situlah Bikram diajak kerjasama oleh orang itu membocorkan informasi demi mendapat uang yang banyak. Hingga di suatu hari, tepatnya 2 hari lalu, Bikram yang panik ketakutan malah membunuh orang itu. Dan karena hal itulah Bikram yang gak mau menanggung resiko dan putus asa memutuskan untuk bunuh diri. Ternyata semua ini sebenarnya adalah ulah Santanu yang ingin melunasi hutang-hutangnya yang sangat besar. Santanu dengan bantuan kedua temannya melakukan teror pada Venkat selama ini. Hingga di suatu hari tanpa diduga muncul orang yang sama yang melakukan hal tersebut, membuat Bikram menjadi korban dalam peristiwa itu. How can you do this? How? हमारी इंस्टीट्यूट में एक गैम्बलिंग रिंग ऑपरेट हो रहा है. Singkat cerita, di suatu hari karena kasus kematian Bikram belum terpecahkan dan pihak universitas mendapat info bahwa ada kaitannya dengan judi, memutuskan untuk merundingkan masalah itu, mengumpulkan para petinggi universitas. Mendengar pernyataan itu, tanpa diduga Venkat pun langsung mengundurkan diri dan mengatakan kalau itu semua adalah tanggung jawabnya yang telah melakukan penelitian di luar lingkungan dan jam kampus. मेरा सफर कुछ कम मुश्किल नहीं था. Beberapa waktu kemudian, Venkat pun kembali mendatangi Perci untuk mencari jalan keluar atas masalah yang lagi dia hadapi. Tanpa diduga, Perci yang notabene-nya adalah seorang ahli matematika jenius, atas bantuan dari Santanu dan yang lain yang memberikan bukti-bukti tentang teori yang ditemukan Venkat, Perci pun memberi sebuah penghargaan Isaac Newton, penghormatan tertinggi dalam bidang matematika. Of the Isaac Newton Award for Applied Mathematics. Akhirnya meski gak sempat terfikir di benak Venkat akan mendapat penghargaan setelah mengalami kegagalan yang beruntun bahkan mengakibatkan korban jiwa, Venkat mendapat sebuah penghargaan tertinggi di bidang matematika. Ya, walaupun dulu dia sempat orang lain kira kalau dia hanyalah orang yang mengalami gangguan jiwa. Dan akhirnya film ini pun tamat. Agak kentang atau kena tanggung dan nggak klimaks, nggak duar, nggak boom gimana gitu endingnya ya. Agak
Tapi ya udahlah ya, semoga ada hikmah dan pelajaran yang bisa diambil dari film ini ya beradku. Oke, dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah judi adalah lingkaran setan, menang ketagihan, kalah penasaran. Makanya jangan berjudi. Oke beradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. I'ma live up, head down, push forward through the tough times. 'Cause anything worth doing is a tough. 'Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings, I'ma be fine.